Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Mistis. Channel yang menyuguhkan kisah-kisah nyata yang bergaya vintage horror atau cerita yang penuh dengan misteri. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang Tumbal, Kekayaan, Perjanjian dengan Nyi Ratu, Desa Pesisir dan kehidupan Pak Raga. Angin laut selalu datang membawa aroma asin yang tajam, menyapu wajah-wajah letih penduduk desa Sembur Asih. Desa kecil itu berdiri bersahaja di pinggiran selatan Pulau Jawa, dikelilingi tebing karang curam dan pepohonan nyiur yang seolah bisu mengamati setiap rahasia yang terukir dalam desiran ombak. Dari kejauhan Sembur Asih tampak damai. Rumah-rumah panggung berjajar rapi, anak-anak berlarian tanpa alas kaki, dan para nelayan yang menggulung jala saat mentari belum sempurna terbit. Namun di balik ketenangan itu, setiap warga tahu bahwa tanah yang mereka pijak menyimpan cerita-cerita lama yang tak pernah berani dibahas terang-terangan. Di sudut desa, berdirilah sebuah rumah kayu yang tampak lapuk dimakan usia. Di sanalah Pak Raga tinggal bersama istrinya, Bu Kirana, yang tubuhnya kurus karena penyakit paru-paru yang tak kunjung sembuh. Setiap pagi Pak Raga pergi melaut dengan perahu kecilnya yang telah tambal sulam. Ia tak pernah mengeluh, ia hanya akan tersenyum getir saat jala yang ia angkat lebih banyak berisi sampah laut ketimbang ikan. Rezekinya kian hari makin menyusut, seiring semakin jauhnya ikan-ikan dari pantai dan semakin ganasnya ombak yang menggulung. Orang-orang desa menyebut Pak Raga sebagai lelaki baik yang malang. Ia dikenal ramah dan jarang berbicara banyak. Setiap kali berbincang suaranya tenang, namun matanya menyimpan sesuatu, sebuah keheningan dalam yang sulit dijelaskan. Setiap kali ia memandang laut dari bibir pantai, ada semacam kesedihan yang tak selesai, seolah ia sedang berdialog dengan sesuatu yang tak kasat mata. Seolah ombak yang datang dan pergi itu membawa pesan-pesan yang hanya ia yang bisa dengar. Penduduk desa kadang memperhatikan kebiasaannya yang ganjil. Ia sering berjalan ke tepi pantai Sembur Asih saat malam tiba, hanya untuk duduk sendiri berjam-jam di atas batu karang. Pantai itu bukan tempat biasa. Di sana, banyak nelayan yang mengaku pernah melihat bayangan perempuan mengenakan kebaya hijau melayang di atas air. Ada pula yang pernah mendengar suara tangisan bercampur suara gamelan samar. Maka tidak heran, tak banyak yang berani ke sana setelah matahari tenggelam. Pak Raga tahu semua cerita itu. Ia bahkan mendengar langsung dari almarhum ayahnya tentang kisah perjanjian gaib yang konon pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Namun selama ini, ia memilih tidak percaya. Sampai akhirnya, rasa lelah dan putus asa mulai menyusup ke dalam pikirannya. Hasil tangkapannya tak cukup untuk membeli obat istrinya. Hutang menumpuk. Ia hanya bisa memeluk tubuh istrinya yang kian kurus, sambil menatap langit-langit rumah dengan mata kosong. Malam-malamnya penuh renungan, dan pagi-paginya penuh kecemasan. Suatu malam ketika suara istri mengigau karena demam tinggi, Pak Raga keluar dari rumahnya. Ia berjalan tanpa alas kaki, tanpa tujuan yang pasti. Langkahnya membawanya menuju pantai Sembur Asih. Langit malam berwarna gelap kelam, hanya ditemani suara debur ombak yang menggila. Bulan tertutup awan, dan bau kemenyan samar-samar tercium dari arah laut. Ia berdiri di sana, tubuhnya gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena firasat yang tiba-tiba menyusup ke dalam hatinya. Lalu angin berhenti. Laut seakan membeku. Dan di tengah keheningan itu Pak Raga mendengar bisikan. Sebuah suara lirih, halus, tapi jelas. Kalau kau ingin menyelamatkan istrimu, kuserahkan padamu pilihan. Saat itu Pak Raga merasa seperti ditarik oleh sesuatu. Pikirannya berkabut dan tubuhnya seakan bukan miliknya. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang tak bisa dibatalkan. Sebuah langkah menuju jalan yang akan membawanya pada kekayaan dan pada kegelapan yang tak pernah bisa ia bayangkan sebelumnya. Desa Sembur Asih tetap tampak tenang malam itu. Namun di dalam laut yang dalam dan pekat, sebuah perjanjian sedang ditulis oleh kekuatan yang tidak kasat mata, perubahan yang menggemparkan. Pagi itu langit desa Sembur Asih tampak cerah. Burung-burung camar beterbangan rendah di atas permukaan air. Para nelayan mulai melaut seperti biasa. Namun ada keheningan ganjil yang menggantung di udara. Pak Raga telah menghilang selama 3 hari 3 malam.
Tak seorang pun melihatnya pergi. Perahunya masih terikat di dermaga, dan rumahnya terkunci rapat. Warga sempat mencarinya di hutan, ke bukit, bahkan menyisir pantai Sembur Asih, tapi tak ada jejak. Yang mereka temukan hanya bekas sesajen gosong di atas batu karang besar. Sebuah tanda yang membuat beberapa orang tua desa langsung menunduk. Wajah mereka pucat. Ketika akhirnya Pak Raga muncul kembali di tengah malam yang keempat, keadaannya tidak sama seperti sebelumnya. Ia berdiri diam di depan rumahnya, menatap laut dengan pakaian yang basah kuyup, tapi wajahnya tenang, tak seperti orang yang tersesat atau kelelahan. Wajahnya justru bersih, matanya tajam, dan ada senyum tipis yang menggantung di bibirnya. Senyum yang tidak hangat, melainkan kosong, datar, seolah ia baru saja kembali dari tempat yang jauh, dan tidak sepenuhnya kembali sebagai dirinya yang dulu. Keesokan harinya, warga dikejutkan oleh sesuatu yang tak masuk akal. Rumah Pak Raga yang sebelumnya lapuk dan reot, dalam semalam berubah menjadi rumah besar dengan dinding bata merah dan genteng baru. Di halaman, terlihat sepeda motor tua yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan perahunya, yang semula hampir tenggelam karena bocor di sana-sini, kini telah menjadi kapal motor lengkap dengan radar kecil dan lampu sorot. Tidak ada suara pembangunan, tidak ada truk bahan bangunan yang masuk desa. Semuanya muncul begitu saja, seolah dikirim dari dunia lain. Warga pun mulai bertanya-tanya, dari mana semua itu datang, siapa yang membiayainya? Beberapa mencoba bertanya, langsung kepada Pak Raga, namun ia hanya tersenyum sambil berkata, rezeki itu kadang datang tak terduga. Tidak ada yang berani mendesak lebih jauh. Kalimatnya singkat, tapi cara ia mengucapkannya membuat bulu kuduk merinding. Tatapan matanya seperti menembus kulit dingin dan penuh rahasia. Lalu keanehan demi keanehan mulai muncul. Setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara aneh dari rumah Pak Raga. Seperti suara angin berdesir yang membawa lantunan gamelan lembut, diiringi aroma bunga melati dan kemenyan yang menyusup lewat jendela-jendela tetangga. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan perempuan berjubah hijau, berdiri di bawah pohon mangga tua di depan rumahnya. Tak bergerak, hanya memandangi jendela kamar Pak Raga dengan tatapan kosong. Istri Pak Raga, yang sebelumnya sakit-sakitan tiba-tiba tampak sehat, bahkan bisa berjalan keluar rumah dengan tubuh tegap dan wajah cerah. Namun sorot matanya seperti kaca, bening tapi kosong. Ia tidak banyak bicara, bahkan tidak mengenali beberapa tetangga dekat, seolah jiwanya telah digantikan oleh sesuatu yang lain. Anak-anak desa mulai ketakutan melintasi rumah Pak Raga. Mereka mengatakan melihat bayangan putih berkelebat di balik tirai, atau mendengar suara perempuan menyanyi dari dalam sumur tua di belakang rumah. Namun setiap kali orang dewasa menyelidiki tak ada apa-apa. Hanya sumur kering dengan batu-batu lumut dan akar gantung. Beberapa sesepuh desa mulai resah. Mereka saling berbisik tentang perjanjian kuno yang telah lama dianggap mitos. Perjanjian antara manusia dan sang ratu laut selatan, Nyi Ratu, yang bisa mengabulkan kekayaan dalam waktu singkat dengan syarat yang tidak ringan. Tumbal jiwa, pengabdian, atau ikatan seumur hidup dengan kerajaan gaib di dasar laut. Sementara itu, Pak Raga seolah tidak terganggu oleh semua kegelisahan yang merayap di sekitarnya. Ia tetap ramah, kadang memberi sumbangan untuk kegiatan desa, bahkan membagikan beras dan minyak kepada tetangga yang kekurangan. Namun di balik kemurahan hatinya, ada aura dingin yang membuat siapapun enggan berlama-lama dekat dengannya. Wajahnya mungkin tersenyum, tapi hawa di sekelilingnya seperti kabut yang menyesakkan dada. Dan satu hal yang tak bisa dibantah, segala yang menyentuh hidup Pak Raga kini tak lagi sama. Seakan-akan dunia di sekelilingnya telah bergeser, dan desa kecil itu pelan-pelan ditarik ke dalam pusaran sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang berasal dari kedalaman laut dan gelapnya dunia gaib yang dulu hanya diceritakan dalam bisikan. Misteri Pantai Sembur Asih. Pantai Sembur Asih tak pernah benar-benar sepi, tapi bukan karena banyaknya pengunjung. Keheningan di sana justru terasa hidup, terlalu hidup. Seolah-olah setiap angin yang berhembus, setiap debur ombak, menyimpan mata yang mengawasi. Masyarakat desa sejak dulu percaya bahwa pantai itu bukan sekadar pertemuan antara daratan dan lautan. Di sanalah batas dunia mulai kabur, antara yang hidup dan yang tak kasat mata.
Cerita tentang pantai itu dituturkan dari generasi ke generasi. Katanya dulu kala seorang putri kerajaan yang sakit hati karena dikhianati kekasihnya memilih menceburkan diri ke laut pada malam bulan purnama. Namun jasadnya tak pernah ditemukan. Sejak saat itu, muncul cerita tentang sosok perempuan berwajah pucat dan berselendang hijau yang muncul di atas ombak saat malam-malam sunyi. Kadang ia menangis, kadang tertawa. Tapi yang pasti siapapun yang menatap matanya terlalu lama akan hilang tanpa jejak. Warga Sembur-Asih memperlakukan pantai itu seperti hutan keramat. Dibiarkan saja ada, tanpa diganggu. Mereka tak berani menjemur jala atau memperbaiki perahu di sana. Apalagi berjalan ke arah batu karang yang menjorok ke tengah laut. Batu yang disebut-sebut sebagai pintu laut. Konon, batu itu adalah gerbang antara alam manusia dan kerajaan gaib milik Sang Ratu Laut Selatan. Jika seseorang terlalu lama duduk di sana, jiwanya bisa tersedot ke dalam dunia yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Setelah kembalinya Pak Raga dan semua keanehan yang mengikutinya, warga mulai menghubungkan titik-titik lama yang dulu mereka abaikan. Beberapa mengaku pernah melihat bayangan pria duduk bersila di atas batu karang itu, menatap laut selama berjam-jam, bahkan saat hujan deras mengguyur dan petir menyambar. Mereka bersumpah, itu adalah Pak Raga, tapi saat mereka mendekat, sosok itu menghilang seperti kabut tersapu angin. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, seorang pemuda desa bernama Doni, yang dikenal pemberani, mencoba mencari jawaban. Ia menyelinap ke pantai Sembur-Asih bersama dua temannya, membawa lampu senter dan jimat dari kakeknya. Mereka bersembunyi di balik pohon pandan laut dan menunggu. Malam itu angin berhenti. Ombak menjadi tenang seperti kaca. Tidak ada suara jangkrik, hening. Lalu mereka mendengar suara gamelan, lirih seperti berasal dari dasar laut. Nada-nadanya menimbulkan sensasi aneh, seperti jantung mereka diperas perlahan. Doni mengarahkan senter ke arah batu karang. Di sana, terlihat sesosok perempuan, duduk membelakangi mereka. Rambutnya panjang menutupi punggung. Kebaya hijaunya berkibar pelan walau angin tak bertiup. Di hadapannya sesajen lengkap tersusun rapi. Kembang 7 rupa, kepala ayam dan sebotol minyak wangi. Ketiganya terpaku, ingin lari, tapi tubuh mereka membeku. Saat perempuan itu mulai menoleh, sinar senter Doni mati dengan sendirinya. Gelap, total. Mereka tak pernah sampai melihat wajahnya. Tapi Doni pulang dengan mata merah dan suara yang hilang selama 2 minggu. Ia hanya bisa menunjuk ke arah laut dan menangis. Ibunya bilang, anaknya membawa sesuatu dari pantai itu. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani menyentuh pasir pantai Sembur-Asih saat malam turun. Warga desa kini semakin yakin, kekayaan Pak Raga bukan sekadar hasil kerja keras atau keberuntungan. Ada sesuatu yang ia bawa pulang dari laut, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sesuatu yang hanya bisa diberi makan dengan pengorbanan. Dan pantai Sembur-Asih sejak saat itu bukan hanya jadi tempat larangan, ia menjadi batas tak terlihat yang menandai dimulainya bencana, pelan-pelan merambat ke kehidupan mereka. Wajah Pak Raga, rumah megahnya, dan kapal motornya, semuanya kini bukan lagi lambang keberhasilan, tapi pertanda bahwa perjanjian telah dibuat dan kutukan telah dimulai. Perjanjian dengan Sang Ratu Laut. Malam Jumat Kliwon turun dengan kesunyian yang tidak wajar. Angin seperti berhenti di langit desa Sembur-Asih, menyisakan hawa gerah yang membuat kulit terasa lembab. Langit mendung menggantung berat, namun hujan tak juga turun. Di sudut-sudut rumah, para orang tua menyalakan dupa dan membaca doa pelindung. Semua tahu, malam itu bukan malam biasa. Ada getaran halus di udara yang membuat jantung berdetak lebih cepat tanpa alasan. Namun 5 orang laki-laki desa yang sudah lama menyimpan rasa curiga pada perubahan Pak Raga memutuskan untuk mencari kebenaran. Dipimpin oleh Pak Matari, seorang sesepuh yang dahulu dikenal pernah menjadi dukun kampung. Mereka berjalan pelan menyusuri jalanan setapak menuju rumah besar milik Pak Raga. Langkah mereka ringan, dada mereka berat. Dari balik semak belukar, tepat di halaman belakang rumah Pak Raga, mereka mengintip melalui celah pagar kayu. Tak satu pun dari mereka bersuara ketika mata mereka menyaksikan pemandangan yang tak akan pernah bisa mereka lupakan.
Pak Raga duduk bersimpuh di atas tikar pandan. Di depannya sesajen tertata rapi, bunga 7 rupa, kepala kambing hitam, kendi, berisi air laut, dan dupa yang mengepul tinggi mengusir bau amis yang anehnya tak hilang-hilang. Di tengah kepulan asap, berdirilah sosok perempuan cantik. Rambutnya panjang tergerai hingga menyentuh tanah, kulitnya pucat berkilau seperti mutiara laut, dan ia mengenakan kebaya hijau dengan selendang yang berkibar, meski udara malam benar-benar hening. Wajahnya tak sepenuhnya terlihat jelas seolah ada kabut halus yang sengaja menyelubunginya. Namun tatapannya tajam, menembus dada siapapun yang melihatnya. Perempuan itu tidak berbicara dengan mulutnya, tapi semua yang hadir bisa mendengar suaranya, bergetar langsung dalam kepala mereka, seperti gema dari dasar laut. Perjanjian telah ditekan Raga. Kau sudah mencicipi manisnya dunia, maka kini saatnya menepati janjimu. Pak Raga tak mengangkat kepala. Ia hanya menunduk dalam. Tubuhnya bergetar seperti daun tertiup angin. Suaranya parau saat ia menjawab, "Tapi, anakku, istriku, jangan mereka." Sosok perempuan itu tertawa pelan, sebuah tawa yang menggema seperti suara riak ombak menghantam karang, namun mengandung ancaman tajam. Kekayaan tidak datang tanpa harga. Tumbal harus diberi. 1 jiwa setiap tahun. Itu syaratnya. Kau tahu, sejak awal. Gamelan lirih mulai terdengar, mengalun dari entah di mana, seperti berasal dari dasar bumi. Aroma melati menyebar cepat, mengusir semua bau tanah dan garam laut, menggantinya dengan bau manis yang menusuk kepala. Kelima laki-laki yang mengintip mulai merasa pusing, mata mereka kabur, dan jantung mereka berdentum keras. Salah satu dari mereka, Mas Karyo, nyaris berteriak saat matanya bertemu langsung dengan sosok perempuan itu. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuatnya terkencing di celana. Mereka akhirnya mundur perlahan, gemetar, berjalan tanpa suara hingga jauh dari rumah Pak Raga. Tidak ada yang berbicara selama perjalanan pulang. Bahkan Pak Matahari yang biasa dikenal tabah dan tenang, malam itu wajahnya pucat pasi. Ia tahu persis apa yang mereka saksikan bukan ilusi, itu nyata, dan lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Esok harinya, salah satu warga desa ditemukan tak bernyawa di pinggir pantai. Tubuhnya utuh, tapi wajahnya membiru, dan matanya membelalak ketakutan. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Namun semua tahu, itu bukan kematian biasa, dan ini bukan kali pertama. Dalam 2 tahun terakhir, selalu ada 1 orang yang meninggal. Secara misterius setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, semua dengan pola yang sama. Desas-desus berubah menjadi keyakinan. Pak Raga telah membuat perjanjian dengan Sang Ratu Laut. Ia menyerahkan dirinya kepada kekuatan gaib sebagai balasan atas kekayaan dan kenyamanan dunia. Tapi yang ia berikan bukan sekadar pengabdian, melainkan nyawa orang-orang di sekelilingnya, satu persatu, tahun demi tahun. Kini, rumah megah milik Pak Raga tidak lagi dipandang dengan iri. Orang-orang melintasinya dengan kepala tertunduk dan langkah cepat. Di malam-malam sepi, mereka yakin mendengar suara perempuan menyanyi, tangis, anak kecil dan denting gamelan yang datang dari arah laut. Semuanya mengalun lembut, memanggil, mencari tumbal berikutnya. Tumbal nyawa dan kutukan yang dimulai. Musim penghujan belum datang, tapi duka mulai membasahi desa Sembur Asih. Semuanya dimulai dengan kematian yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Istri Pak Raga, Bu Sarti, yang selama bertahun-tahun sakit-sakitan namun tetap bertahan, tiba-tiba ditemukan tak bernyawa di kamarnya. Tubuhnya dingin, wajahnya tenang, seperti orang yang tertidur dalam mimpi panjang. Tapi yang membuat warga merinding adalah senyuman tipis di bibir Bu Sarti. Bukan senyuman damai, melainkan seperti ekspresi seseorang yang akhirnya menyerah pada sesuatu yang tak terlihat. Tak lama setelah pemakamannya, kejadian ganjil kembali mengoyak keluarga Pak Raga. Keponakannya Danu, seorang bocah lincah yang dikenal suka berlari di tepi pantai, dilaporkan hilang. Tubuhnya ditemukan 2 hari kemudian tersangkut di antara batu karang di pantai Sembur Asih. Tak ada luka, tak ada bekas gigitan binatang laut. Anehnya, pasir di sekitar tubuhnya membentuk jejak melingkar seolah-olah ada sesuatu yang berputar mengelilinginya sebelum menyeretnya ke laut.
Warga mulai resah. Ketakutan merambat dari satu rumah ke rumah lain seperti kabut pagi yang tak kunjung sirna. Mereka mulai menghitung satu kematian setiap tahun, dimulai sejak Pak Raga kembali dari hilangnya 3 hari 3 malam itu. Tak ada yang berani mengucapkannya lantang, tapi semua mulai menyadari, ini bukan kebetulan, ini adalah kutukan. Tumbal dan awalnya, yang menjadi korban adalah mereka yang memiliki hubungan darah dengan Pak Raga. Tapi lambat laun, garis itu mulai kabur. Seorang tetangga yang dulu pernah diberi pinjaman oleh Pak Raga ditemukan terjatuh dari atas pohon kelapa, lehernya patah. Tak berselang lama, 2 nelayan yang berbagi jalur laut dengan kapal milik Pak Raga tenggelam meski cuaca cerah dan laut tenang. Perahu mereka karam tanpa bekas, seperti ditelan sesuatu dari bawah. Warga berkumpul di balai desa, suasana tegang, wajah-wajah pucat, mata yang memandang gelisah ke arah rumah Pak Raga yang berdiri megah seperti raksasa bisu di tengah penderitaan mereka. Mereka membicarakan suara gamelan yang kini terdengar lebih sering, nyanyian perempuan yang menggema di angin malam, dan aroma melati yang menguap dari laut ke pekarangan rumah masing-masing. Ini bukan rumah manusia lagi, gumam seorang ibu tua. Itu tempat pemujaan. Kutukan itu tidak hanya menyasar nyawa, tapi juga rezeki. Tanaman padi layu sebelum panen, meski hujan tak absen. Hama datang tiba-tiba, seperti diundang oleh kekuatan tak kasat mata. Kapal-kapal nelayan pulang tanpa hasil, atau lebih buruk, tak pulang sama sekali. Orang-orang mulai meninggalkan desa. Mereka tak sanggup lagi hidup dalam bayang-bayang kekayaan yang dibangun dari darah dan jiwa. Desa Sembur-Asih perlahan berubah menjadi desa hantu. Sementara itu Pak Raga semakin jarang terlihat. Rumahnya selalu tertutup, tirai tak pernah terbuka. Kadang terdengar suara tawa perempuan dari dalam rumah, atau langkah kaki tanpa wujud di atas genting. Mereka yang cukup nekat untuk lewat malam-malam di depan rumah itu, mengaku melihat siluet perempuan berselendang hijau berdiri di jendela lantai 2, menatap kosong ke arah laut. Namun yang paling mengerikan adalah ketika malam Jumat Kliwon tiba. Malam itu langit berubah kelam meski belum larut. Angin bertiup dari arah laut membawa bau amis dan kemenyan. Dari arah pantai Sembur-Asih terdengar suara gong yang disusul oleh alunan gamelan lembut. Bukan seperti suara instrumen biasa, tapi seperti suara yang keluar dari dalam perut bumi. Dan dari rumah Pak Raga, cahaya kehijauan mulai tampak. Bukan cahaya lampu, tapi seperti nyala api gaib yang menari di udara. Pak Raga di dalam rumahnya bersimpuh seperti biasa. Tangannya gemetar memegang dupa. Wajahnya semakin tua, kulitnya pucat seperti orang yang kehilangan darah. Matanya cekung, namun tetap memancarkan kekuatan yang mengerikan. Ia tahu, waktunya tiba lagi. Siapa tahun ini? Gumamnya dengan suara parau. Dan dari sudut ruangan, suara lembut tapi dingin menjawab, yang paling dekat dengan hatimu. Pak Raga memejamkan mata. Setetes air mata jatuh ke lantai. Bercampur dengan darah ayam yang mengalir dari sesajen, kutukan telah dimulai, dan tak ada jalan kembali. Ketakutan dan penolakan warga. Desa Sembur-Asih berubah. Udara yang dulu segar dan asin karena angin laut, kini terasa berat seperti membawa beban tak kasat mata. Matahari memang masih bersinar, tapi sinarnya tak lagi menghangatkan. Setiap jengkal, tanah seolah tahu bahwa sesuatu yang gelap telah menetap di sana. Bukan sekadar kisah, melainkan kenyataan yang hidup, bernafas, dan menunggu giliran menelan. Pak Raga kini tak lagi dielu-elukan. Dulu, orang-orang menyebut namanya dengan kagum, memuji kemurahannya, membicarakan betapa ia adalah lambang keberhasilan. Namun semua itu hilang, digantikan bisik-bisik dan tatapan penuh kecurigaan. Anak-anak dilarang bermain di dekat rumahnya. Bahkan orang dewasa pun, jika terpaksa melintas di depannya, memilih menunduk dan mempercepat langkah. Jantung mereka berdebar oleh ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Rumah megah 2 lantai itu kini berdiri seperti lambang neraka di tengah desa. Dindingnya memang masih bersih, catnya masih terang, tapi aura yang memancar darinya membuat siapapun merasa sedang diawasi. Daun pintu jarang terbuka, jendela-jendela selalu tertutup rapat.
Namun warga bersumpah sering melihat bayangan-bayangan samar berjalan pelan dari balik tirai. Bukan hanya satu, tapi kadang 3, 4, tak ada yang tahu pasti. Pak Raga sendiri berubah drastis. Wajahnya semakin tirus, matanya cekung seperti lubang gelap tak berdasar. Kulitnya pucat kehijauan, seolah-olah tubuhnya perlahan dimakan oleh laut. Ia jarang berbicara, dan bila pun menyapa, suaranya berat dan parau, seperti suara dari dasar sumur. Ia masih keluar sesekali, berjalan ke warung atau melihat ke laut, tapi langkahnya lemah, dan matanya seperti menatap sesuatu yang tak terlihat orang lain. Akhirnya, ketegangan yang selama ini ditahan pun meledak. Suatu malam, para warga, dipimpin oleh Pak Lurah dan beberapa tokoh adat, berkumpul di balai desa. Mereka telah cukup bersabar. Kematian demi kematian, musibah yang tak masuk akal, dan suara-suara dari dunia lain yang terus menghantui. Semua membawa mereka pada satu kesimpulan. Sumber dari semua ini adalah Pak Raga. Dengan obor menyala dan wajah-wajah penuh ketakutan yang bercampur amarah, mereka mendatangi rumah Pak Raga. Pagar rumah diketuk keras dan pintu yang selama ini tak pernah terbuka pun berderit lambat, seolah menahan sesuatu yang ingin tetap tersembunyi. Pak Raga berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kurus kering, rambutnya memutih dalam waktu singkat, dan di matanya tak ada lagi kehidupan, hanya kekosongan. Ia tak kaget, tak terkejut, seolah ia sudah tahu mereka akan datang. "Pergilah dari desa ini, Raga," ujar Pak Lurah dengan suara tegas namun gemetar. "Kau bawa bersamamu kutukan itu. Kami tak sanggup lagi." Pak Raga hanya memandang mereka lama, kemudian berkata lirih, "Kalau aku pergi, kutukannya akan tetap tinggal. Karena kalian semua sudah melihat, sudah tahu. Laut tak akan membiarkan saksi tetap hidup tanpa bayarannya." Ucapannya membuat punggung warga terasa dingin. Mereka tak mengerti maksudnya, tapi kata-kata itu seperti menyelinap ke tulang belakang. Mereka meninggalkan rumah itu dengan langkah ragu, tidak membawa kemenangan, hanya beban yang lebih berat dari sebelumnya. Sejak malam itu, warga yang datang ke rumah Pak Raga mulai jatuh sakit satu persatu. Ada yang tiba-tiba demam tinggi tanpa sebab. Ada yang mengigau dan menyebut nama-nama asing dalam tidur mereka. Bahkan Pak Lurah pun ditemukan pingsan di depan pintu rumahnya, dengan mata terbuka dan tubuh gemetar seperti orang yang baru kembali dari dunia lain. Ketakutan berubah menjadi teror. Warga mulai mengungsi ke desa sebelah, sebagian lain memilih pindah ke kota. Desa yang dulu ramai dengan suara anak-anak dan denting piring dari dapur, kini sunyi. Angin laut membawa suara-suara aneh, tangisan, tawa perempuan, dan alunan gamelan yang pelan namun menusuk batin. Pak Raga tetap di sana, menunggu, menepati janjinya. Ia tahu perjanjian dengan sang ratu tidak bisa dibatalkan, dan tumbal tak akan berhenti sampai waktunya lunas, sampai seluruh desa ikut tenggelam bersama. Kutukan yang ia bawa dari laut, bisikan malam dan legenda yang tak pernah mati. Malam itu sunyi, lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara deburan ombak di kejauhan dan semilir angin laut yang membawa aroma garam bercampur kemenyan. Tak ada ayam berkokok, tak ada anjing menggonggong. Desa Sembur Asih seperti menahan napas. Malam Jumat Kliwon kembali datang, dan bagi mereka yang masih tinggal, itu adalah malam untuk menutup jendela rapat-rapat, memadamkan lampu, dan berdoa agar nama mereka tak disebut dalam bisikan. Sejak kematian anak bungsunya, Pak Raga menghilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Beberapa mengatakan ia menenggelamkan diri di pantai Sembur Asih, menyusul semua tumbal yang telah diambilnya. Ada juga yang percaya ia tidak pernah benar-benar pergi, hanya berpindah ke dimensi lain, hidup bersama sang ratu dalam kerajaan gaib di dasar laut. Tapi yang pasti rumah megah itu kini kosong, ditinggalkan begitu saja. Cat dindingnya mulai pudar, jendela-jendelanya terbuka dan tertutup sendiri tertiup angin, dan halaman depannya ditumbuhi rumput liar yang menjalar seperti tangan-tangan yang ingin meraih siapapun yang lewat. Namun meski rumah itu telah ditinggalkan, cerita tentang Pak Raga tidak pernah benar-benar menghilang. Suara gamelan masih terdengar dari arah pantai setiap malam Jumat Kliwon, halus, lirih, seperti diputar dari gramofon tua yang berkarat. Kadang,
Seorang nelayan yang nekat melaut malam-malam mengaku melihat sosok lelaki tua berjalan perlahan di bibir pantai, membawa sesajen dalam nampan kuningan, melangkah ke arah laut seakan air tak menghalanginya. Dan mereka yang mendekat terlalu dekat sering kembali dalam keadaan linglung, menggigil dan mengigau dalam tidur mereka. Nama-nama disebut, nama warga desa yang masih hidup, nama anak-anak, nama bayi yang baru lahir. Semua seperti daftar yang tengah dibacakan dalam bahasa yang tak dimengerti. Sebuah daftar tumbal yang belum lunas. Penduduk baru yang menetap di desa pun tak luput dari bisikan itu. Meski mereka tak mengenal Pak Raga, rumahnya tetap berdiri seperti pengingat bahwa kekayaan tak pernah gratis. Bahwa laut menyimpan lebih dari sekadar ikan dan ombak. Ia menyimpan perjanjian, kutukan, dan arwah-arwah yang tak tenang. Anak-anak dilarang menyebut nama Pak Raga di malam hari, apalagi jika angin bertiup dari selatan. Orang-orang tua masih menyalakan dupa di setiap malam keramat, berharap sang ratu tidak tertarik pada darah keluarga mereka. Di sekolah, kisah Pak Raga menjadi cerita wajib dalam pelajaran tak tertulis. Diceritakan kembali saat acara api unggun, ketika langit gelap dan hanya cahaya redup yang menerangi wajah-wajah penasaran. Jangan pernah memandang laut terlalu lama, kata mereka. Karena jika kau mendengar gamelan, itu artinya dia sedang mencari yang berikutnya. Dan begitu saja legenda itu hidup, bertahan, mengakar. Bukan karena orang ingin mengenang Pak Raga, tapi karena mereka takut dilupakan oleh laut. Karena di ujung sana, di pantai Sembur Asih, ada sesuatu yang selalu menunggu, dengan sabar, dengan senyum. Dan ketika malam kembali tiba, dan angin membawa aroma melati yang ganjil, serta suara gamelan lirih bergetar di antara desir angin, maka semua orang di desa tahu bahwa legenda itu bukan sekadar cerita. Itu adalah peringatan bahwa ada harga yang harus dibayar, dan laut tidak pernah memberi pinjaman tanpa bunga. Akhir dari cerita, tapi bisikan masih berlanjut.